Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 2 Mei 2025. Mendengar dan percaya. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sobat Katolikana, melalui kisah dalam Injil hari ini tentang mukjizat penggandaan roti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita semua dapat belajar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh percaya kepadanya. Saya dan Anda tentu dapat membayangkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Berbekal 5 roti jelai dan 2 ikan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Roti dan ikan yang telah digandakannya mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki yang ada di tempat itu. Tentu, di tempat itu juga ada perempuan maupun anak-anak yang jumlahnya tidak disebutkan pasti. Dan setelah semua orang makan, sisa yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjalin relasi yang hidup dan nyata dengan Allah. Kita dipanggil untuk dapat mendengar sabdanya, membuka hati terhadap suara kasih-Nya, dan percaya penuh kepada Dia yang telah mengutusnya. Ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, maka kita memulai sebuah perjalanan baru, yaitu hidup yang dipenuhi kasih, bukan ketakutan. Hidup dalam pengharapan, bukan dosa. Untuk mengalami hidup kekal, kita harus melalui sebuah kematian rohani, yaitu dengan meninggalkan ego, luka batin, dan dosa yang mengikat kita. Sebuah kisah menyentuh, menggambarkan bagaimana sabda Tuhan dapat mengubah hidup seseorang. Aldi, seorang remaja berusia 15 tahun, tinggal di sebuah panti asuhan Katolik setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Kehilangan menjadikannya pribadi yang tertutup dan penuh amarah. Ia menjauh dari siapapun, bahkan dari para suster yang penuh kasih merawatnya. Setiap malam anak-anak di panti mengadakan doa bersama. Namun Aldi hampir selalu absen. Lebih memilih menyendiri di balkon, menatap langit dalam diam, dan hingga suatu malam, seorang suster menghampirinya dan berkata pelan namun penuh makna. Tuhan Yesus mencintaimu Aldi, dan bacalah Yohanes bab 6 ayat 2 saat kau siap. Kata-kata itu sederhana, namun menusuk hatinya tentang banyak mukjizat yang dilakukan Yesus, sehingga orang datang berbondong-bondong untuk menjumpainya. Ini merupakan hal yang terasa asing baginya. Karena rasa penasaran, ia diam-diam mengambil Alkitab dan membuka ayat itu. Saat ia membaca kata demi kata, air matanya mulai mengalir. Ia merasa seolah Tuhan berbicara langsung kepadanya. Tuhan meyakinkannya bahwa mukjizat-Nya sungguh nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selama ini ia menutup telinga, menolak mendengar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar dan mulai percaya.
Esok harinya Aldi datang ke doa malam. Ia tak mengucap sepatah kata pun, hanya duduk dan menyimak. Namun bagi para suster dan anak-anak lainnya, itu adalah sebuah mukjizat kecil yang menjadi langkah pertama Aldi menuju hidup yang baru. Sejak malam itu perubahan demi perubahan mulai tampak. Aldi mulai aktif dalam kegiatan rohani, kembali belajar, bahkan dengan sukacita membantu anak-anak yang lebih kecil. Hidupnya belum sempurna, tapi satu hal pasti, ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sobat Katolikana, melalui kisah Aldi, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh mendengar sabda Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya kepadanya sepenuh hati? Aldi menemukan hidup baru ketika ia membuka hati. Kita pun dapat mengalami hal yang sama. Hidup kekal bukan sekedar hadiah di ujung jalan kehidupan, tetapi cahaya yang mulai menerangi setiap langkah kita setiap hari ini, jika kita mau mendengar dan percaya kepadanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah lelah mengejar hati kami. Engkau memanggil kami untuk mendengar dan percaya, untuk meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam terang hidup kekal bersama-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami sungguh mendengarkan sabda-Mu dan meyakini bahwa mukjizat-Mu sungguh nyata. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap hari kami dapat hidup dalam terang-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.